Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah Allah muliakan ini. Salam serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadir yang kami di sini ingin menyampaikan beberapa maklumat. Adapun yang bertugas sebagai imam sekaligus penceramah tarawih pada malam ini yaitu Ustadz Muzakir SPD MPDC dan akan membawakan ceramah dengan tema Al-Quran bukan sekedar bacaan. Dan yang bertugas sebagai Bilal yaitu Bapak Afif Chad. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada jamaah dari Jalan Darat 7 dan DB9 yang telah memberikan takjil berbuka puasa pada hari ini. Dan yang bertugas untuk memberikan takjil pada besok yaitu jamaah dari Jalan Darat 6. Dan kami memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya penerimaan zakat fitrah akan dibuka setelah pada sholat tarawih sampai jam 10 dan akan dibuka lagi pada besok jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama kita senantiasa tetap memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya, nikmatnya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat tarawih dan witir dan sholat tarawih, isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah sampai ke malam yang ke-22 ya. Kita sudah sampai ke malam yang 22, berarti kita sudah masuk ke 10 hari yang terakhir. Berarti inilah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang senantiasa dianjurkan kepada kita agar kita mengejar malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Di antaranya adalah dengan melaksanakan sunnah Rasulullah yaitu dengan i'tikaf. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah siam tahun ini. Dan kita sudah sampai ke malam yang ke-10 hari yang terakhir. Dan alhamdulillah ini nikmat Allah yang luar biasa, di mana kita sampai dapat mampu melaksanakan ibadah siam Ramadan, di mana ibadah ini merupakan ibadah yang mengundang rahmat berkah kita kepada Allah SWT. Dan ini memang kalau kita lihat dan kita perhatikan semua hadis-hadis berkaitan dengan puasa luar biasa. Kita dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Nah,
Nah, di antaranya yaitu qiraatul Quran. Ya, makanya ketika ada anjuran untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan, khususnya di malam yang 10 hari yang terakhir, para sahabat berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 bulan 3 kali hatam, ada yang 1 minggu 1 kali hatam, ada yang 1 hari 1 kali hatam. Luar biasa. Tetapi memang para sahabat ketika membaca Al-Quran itu bahasa mereka sendiri kan. Jadi ketika membaca Alif Lam Mim, langsung tahu dari kita la raiba fi, tahu artinya. Nah, tetapi kalau kita tentunya untuk mengetahui makna dari apa yang kita baca, tentunya kita harus mentadabburi. Karena memang, dan ini yang harus kita senantiasa tanamkan pada diri kita, bahwa seperti yang tema yang sudah disampaikan oleh pembaca tadi, bahwa untuk malam hari ini temanya adalah Al-Quran bukan sekedar bacaan. Betul, memang betul, Al-Quran bukan sekedar bacaan. Walaupun memang membaca Al-Quran tanpa tahu artinya itu sudah berpahala, dan pahalanya itu per huruf. Ini saya kira sudah dibahas berulang kali, bahwa Al-Quran ketika kita baca pahalanya per huruf. Dan huruf tentunya bukan satuan huruf. Kalau alif lam mim kan satuan huruf. Makanya dipertegas di dalam hadisnya, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi memang ini sudah merupakan kesepakatan ulama, walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran tanpa tahu artinya, ya itu tidak masuk ke yang pahala per huruf itu. Nah ini tapi kan ulama yang sebagian kecil saja. Tapi jumhur ulama sudah menyatakan bahwa membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya juga sudah berpahala. Pahalanya itu per huruf. Nah, tetapi bagi orang yang bukan bahasanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab, tentunya bisa dipahami oleh orang yang mengetahui bahasa Arab. Ketika orang sudah tahu bahasa Arab, yang dari pondok ini, mungkin yang alumni pondok, ketika baca Al-Quran itu sekilas, walaupun ketika kan kata-kata dalam bahasa Arab tentunya ada kata-kata yang asing. Ketika mendapatkan kata asing bisa saling sambil melihat terjemahnya. Tetapi kalau secara umum bisa memahami, walaupun secara tekstual, secara konteksnya sudah bisa memahami. Nah sebenarnya ini yang diharapkan ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar kita baca. Walaupun memang kita kembali lagi bahwasanya membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya juga berpahala. Karena kalau tidak berpahala, semua orang ajam itu, orang-orang selain orang Arab, ya kan banyak yang tidak tahu artinya, tapi bertadarus sampai berlomba-lomba sampai khatam itu pasti itu sudah, dan memang itu sudah dijanjikan itu mendapatkan pahala per huruf. Walaupun kita tidak berhenti sampai situ, kita harus berusaha mengetahui artinya. Disinilah tolabul ilmi. Kenapa? Karena teks tanpa diketahui maknanya kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa mengetahui maksud dari teks tersebut. Kalau orang Arab membaca Al-Quran langsung qiraah saja sudah tahu artinya. Tetapi kalau kita hanya sekedar qiraah saja tanpa memahami artinya, seperti kita mendapatkan surat. Surat dari siapa aja? Surat dari atasan kita. Oh, kamu dapat surat dari atasan kamu ya? Apa suratnya? Oh, saya sudah melakukan dengan baik. Surat ini sudah saya tempatkan di tempat yang tertinggi. Saya semprot dengan pewangi. Saya hormati dengan sehormat-hormatnya. Ketika ditanya, tapi suratnya isinya apa? Nah itu yang saya belum tahu. Nah itu seperti itulah. Ketika kita membaca Al-Quran tidak mengetahui artinya, ya sama seperti itu. Sementara Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk.
Tentunya ketika kita mengetahui bahwasanya itu sebagai petunjuk, kita harus memahami apa sih sebenarnya petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya kita harus tahu maknanya, bukan hanya sekedar membaca. Sungguh sangat disayangkan seandainya kita misalnya Al-Quran itu isinya banyak. Yang isi Al-Quran kan ada akidah yang berkaitan dengan keimanan. Kita tidak akan bisa berislam dengan sebenar-benarnya kalau akidahnya tidak betul. Akidah ada di dalam Al-Quran. Al-Quran berisi tentang, pertama adalah akidah, tentang keimanan. Yang kedua tentang ibadah, termasuk ibadah siang Ramadan ini. Ibadah itu kan semua aktivitas yang memang merupakan pelaksanaan dari keimanan kita. Itu ibadah. Dari sholat sampai semua, termasuk siang Ramadan ini. Di mana puasa ini merupakan pendidikan bagi kita, pendidikan agar kita hidupnya seimbang, seimbang antara sikap personal dengan sosial. Yang dididik dalam puasa kita personal, tapi puasa itu tidak akan memiliki arti, tidak akan memiliki pahala sama sekali kalau tidak berefek pada sikap kita sosial. Banyak hadis tentang ini. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, tidak mendapatkan pahalanya sama sekali dari melahan lapar hausnya, kecuali hanya lapar dan haus itu saja, tidak mendapatkan apa-apa, kambing, sapi dan sebagainya. Jadi ketika pahala orang melaksanakan berpuasa adalah terletak pada puasa itu bisa berefek pada sikap sosialnya atau tidak. Bukan hanya ini keseimbangan antara sikap personal dengan sikap sosial. Puasa juga merupakan pendidikan bagi kita bahwa kita ada keseimbangan antara ruhani dengan jasmani. Yang ditempa dalam ibadah puasa adalah rohani kita. Tetapi manfaat dari ibadah puasa adalah berefek pada jasmani, walaupun manfaat itu tidak yang menjadi tujuan kita. Ya, maka kita puasa itu yang ditempa adalah rohani kita agar menjadi semakin bertakwa kepada Allah, Al-Quran dan sebagainya. Tetapi manfaat dari ibadah puasa ini pada jasmani kita, sumu tasihu. Puasalah kalian akan sehat. Ini analisa kedokteran luar biasa banyak tentang puasa kesehatan. Walaupun kesehatan itu bukan merupakan tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Nah, itu semuanya kita bisa pahami dari mana? Dari Al-Quran. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran hanya sekedar berhenti pada bacaan saja, ya maksud dari Al-Quran itu tidak akan bisa kita pahami. Al-Quran juga berisi tentang janji ancaman. Siapa yang baik, siapa yang bertakwa akan masuk surga. Siapa yang tidak bertakwa, kafir, akan masuk neraka. Kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran itu mengatakan ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kafir itu bukan orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak berislam. Tapi sangat disayangkan sekarang banyak orang yang menggunakan kata-kata kafir ini sebagai label kepada orang Islam yang tidak sepaham dengan dirinya. Ini yang sangat disayangkan. Padahal sebenarnya kata-kata dalam Al-Quran, ungkapan dalam Al-Quran tentang kafir itu tujuannya adalah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Walaupun tentunya ketika dalam bahasa sosial kita terkadang kita halus, tidak mengungkapkan kata-kata kafir, kata-kata non-muslim dan sebagainya. Tapi intinya yaitu kalau bahasa Al-Quran ya kafir. Nah, ini kita bisa pahami kalau kita mengetahui makna dari Al-Quran. Al-Quran berisi tentang kisah-kisah. Kita akan memahami kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Muhammad, kisah Qarun, semua kisah-kisah. Itu kalau kita memahami Al-Quran, ya maknanya. Kalau kita tidak mengetahui maknanya, ya ini semuanya tidak akan kita tidak akan nyampe bahwasanya oh ini loh pesan Al-Quran. Al-Quran berisi tentang ilmu pengetahuan, ya tentunya ilmu pengetahuan banyak. Makanya ada
seorang profesor yang melarang satu buku tentang ilmu pengetahuan Al-Quran dan ilmu pengetahuan Al-Quran dan sains. Sekarang sudah makin banyak. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran sumber dari segala sumber kehidupan. Nah, ini bisa kita ketahui ketika kita mengetahui maknanya. Maka sikap terhenti pada Al-Quran hanya berupa bacaan itu yang kita harus tingkatkan. Di sini tolabul ilmi. Maka ketika orang membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya, itu satu huruf 10 kebaikan. Tetapi ketika orang meningkat dari itu, saya kira pahalanya lebih banyak. Kenapa? Di situ ada masuk hadis mansal qatoriqon yaltamis fihi ilman sahallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan dirinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti ketika memahami Al-Quran itu kan menuntut ilmu. Nah, itu berarti dia pahalanya sudah menambah di situ. Bukan hanya 10 kebaikan, semakin banyak. Karena bighairi hisab. Karena bahkan banyak hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu sangat dipuji oleh Allah SWT. Ungkapannya banyak macam-macam. Sampai ada yang mendoakan dari penduduk langit sampai penduduk bumi, sampai ikan di dasar lautan juga mendoakan orang yang menuntut ilmu. Ilmu yang paling otentik, ilmu yang paling asli dan yang dari Allah adalah yang berasal dari Al-Quran. Dan Al-Quran memang fungsinya banyak. Al-Quran adalah sebagai masdarul hukum. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai minhajul hayat. Seperti yang kita sampaikan tadi di awal bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Minhajul hayat, pedoman hidup. Orang yang berpedoman hidup pada Al-Quran tentunya akan selamat. Nah, pedoman hidup tentunya kita mengetahui bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman hidup ketika kita memahami maknanya. Al-Quran juga sebagai al-mu'jizatul kubra, sebagai mukjizat yang terbesar. Kenapa mukjizat yang turun pada Nabi Muhammad SAW bukan tongkat menjadi ular, bukan bisa menghidupkan orang mati? Kenapa? Karena memang mukjizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan kekuatan yang paling diandalkan pada saat itu. Pada zaman Nabi Musa, kekuatan yang paling diandalkan pada waktu itu adalah sihir. Maka Allah melemahkan kekuatan, melemahkan adalah mereka dengan kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh sihir, yaitu tongkat menjadi ular. Di zaman Nabi Isa, mukjizatnya berupa bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Yang paling diandalkan pada saat itu adalah obat-obatan, tabib. Nabi Isa datang bukan hanya mengobati beberapa penyakit, berbagai macam penyakit. Orang mati bisa dihidupkan kembali. Itu mukjizat. Bisa mengalahkan semua yang dihebatkan, semua yang diandalkan pada saat itu. Pada saat Nabi Muhammad tidak ada yang diandalkan kecuali bahasa, dan bahasa itu akan berlaku sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Dan Al-Quran bisa dipahami tentang kemukjizatannya, keistimewaannya, kelebihan dalam struktur bahasanya, maknanya dan sebagainya, sastranya, kalau kita memahami makna Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran juga sebagai as-syifa, obat. Tentunya obat yang pasti adalah as-syifa lima fisudur, obat hati. Kalau obat yang sifatnya jasmani itu masih debatable, ya. Masih ada yang mengatakan itu Al-Quran bukan begitu. Ada yang mengatakan ya, memang buktinya seperti itu. Dibacakan Fatihah, orang yang ini sembuh. Banyak para tabib-tabib yang memang tadinya lumpuh, kemudian baca ayat-ayat Al-Quran sembuh. Itu memang terbukti. Walaupun memang ini masih debatable, ya. Debatable masih bisa diperdebatkan. Tapi yang pasti adalah Al-Quran itu sebagai obat apa yang ada dalam hati. Berarti obat hati itu tentunya kan pengertian. Pengertian yang ada dalam Al-Quran. Orang tidak bisa hatinya terobati kalau tidak mengerti apa yang dibaca, kan gitu. Kemudian Al-Quran juga sebagai
syafaat, sebagai syafaat penolong. Makanya banyak sekali hadis yang berkaitan dengan ini adalah diantaranya adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi dirinya. Syafaat tentunya kalau lebih pas adalah ketika kita melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Pelaksanaan apa yang ada di dalam Al-Quran tidak mungkin kita wujudkan ketika kita tidak tahu maknanya. Artinya memang ketika Al-Quran itu kita jangan terhenti sampai maknanya, sampai bacaannya saja. Karena kalau kita hanya terhenti sampai bacaannya, tentunya akan terkena ayat wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun dalam surat Al-Baqarah. Dan di antara mereka ada beberapa orang yang ummi, buta huruf tentang kitab, kecuali hanya angan-angan belaka. Wa innahum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga saja. Para ahli tafsir mayoritas menafsirkan bahwasanya amaliyah, di sini amaliyah angan-angan adalah membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya. Maka dari itu tentunya kita janganlah terhenti sampai sekedar membacanya saja. Apalagi di 10 hari yang terakhir ini kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, itu baik. Memang itu dapat pahala, tanpa motivasinya juga baik. Kembali ke situ. Tetapi tentunya kita tidak terhenti sampai situ. Maka ketika dalam program iktikaf sangat baik, misalnya kita isi dengan tadabbur Al-Quran, bukan hanya tadarus, tapi tadabbur Al-Quran, sama mengkaji Al-Quran. Al-Quran itu kan bisa anaknya banyak tentang ilmu keagamaan, karena itu semuanya adalah bersumber dari Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.